Korea Utara krisis pangan, harga sebungkus kopi dijual 1,4 juta rupiah. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un memiliki masalah besar saat ini. Negaranya mengalami krisis pangan dengan pasokan makanan menipis. Kim Jong-un mengakui bahwa krisis pangan Korea Utara lebih parah dari yang dilaporkan dalam pertemuan baru-baru ini. Kim mengatakan pasokan makanan Korea Utara dalam keadaan tegang. Pasokan makanan Korea Utara menjadi genting dan semakin tegang, kata Kim. Menurut kantor berita negara itu, KCNA, seperti dilansir dari CNN Senin 21 Juni 2021. Sektor pertanian masih belum pulih dari kerusakan akibat badai tahun lalu. Sedangkan mengganti pasokan pangan domestik dengan impor kemungkinan akan sulit karena sebagian besar perbatasan tetap ditutup akibat pembatasan COVID-19. Di ibu kota Pyongyang, harga beberapa barang kebutuhan pokok dilaporkan meroket. Para ahli mengatakan harga beras dan bahan bakar relatif stabil, tetapi bahan pokok impor seperti gula, minyak, kacang kedelai, dan harga tepung telah naik. Harga beberapa bahan pokok yang diproduksi secara lokal juga melonjak dalam beberapa bulan terakhir. Harga kentang naik 3 kali lipat di pasar Tongil yang terkenal, di mana penduduk lokal dan warga asing dapat berbelanja, kata penduduk Pyongyang. Penduduk setempat mengungkapkan bahwa barang-barang non-pokok seperti sebungkus kecil teh hitam dapat dijual dengan harga sekitar $70 atau 1 juta rupiah. Sedangkan sebungkus kopi dapat dijual lebih dari $100 atau 1,4 juta rupiah. Kim tidak mengungkapkan skala kekurangan pangan negaranya, tetapi Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa baru-baru ini memperkirakan Korea Utara kekurangan sekitar 860.000 ton makanan atau setara dengan lebih dari 2 bulan pasokan nasional. Krisis pangan di Korea Utara dimulai pada musim dingin 2020 dan 2021 yang merupakan dampak dari penurunan impor akibat pandemi. Kim Jong-un beraksi, Korea Utara bela Palestina kutuk Israel. Kim Jong-un menunjukkan dukungannya ke Palestina bahkan melalui Kementerian Luar Negeri Korea Utara mengutuk keras Israel dan menyebut negeri itu tukang jagal. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa seluruh jalur Gaza telah berubah menjadi rumah jagal manusia yang besar dan tempat pembantaian anak-anak, kata Kamenlu Korut, ditulis Newsweek dikutip Selasa 8 Juni. Segera setelah pemboman berakhir, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu dan pihak berwenang Israel berusaha menyembunyikan kejahatan mereka, membunuh bahkan anak-anak. Korea Utara juga menegaskan Israel bertanggung jawab pada terusirnya warga Palestina dari negara mereka dengan perluasan pemukiman Yahudi secara ilegal. Negeri itu juga mengatakan Israel telah menabur benih kebencian dengan menekan perdamaian yang ada. Mei lalu, perang yang pecah antara milisi Palestina dan tentara Israel di jalur Gaza telah menewaskan 240 warga Palestina termasuk anak-anak dan 12 orang Israel, termasuk warga asing. Setidaknya 100.000 orang kehilangan rumah di wilayah Palestina itu. Gencatan senjata akhirnya dilakukan setelah 11 hari konflik. Pembicaraan damai permanen tengah dilakukan namun belum ada resolusi yang tercapai. Korea Utara sendiri telah lama mengakui kedaulatan Palestina. Di tahun 1990, mantan pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong pernah membantu Duta Besar Palestina untuk negara itu, Mustafa Safarini, dengan perawatan kesuburan sebagaimana dikutip NK News. Sayangnya belum ada komentar dari Israel soal ini. Sebenarnya dukungan ke Palestina dan kecaman ke Israel juga muncul dari sosok pemimpin lain, yaitu Xi Jinping. Presiden Cina itu menegaskan negerinya sebagai saudara jauh Palestina dan menentang agresi Israel.
Korea Utara, Israel ubah Gaza jadi rumah pemotongan manusia yang besar. Pemerintah Korea Utara mengecam Israel karena mengubah jalur Gaza Palestina menjadi rumah pemotongan manusia yang besar dan tempat pembantaian anak-anak. Kecaman dari pemerintah yang dipimpin Kim Jong-un itu merujuk pada pembom Israel di Gaza dalam perang 11 hari antara militer Zionis dengan milisi Palestina pada Mei lalu. Kejahatan mengerikan Israel membunuh anak-anak seperti tunas belum berkembang merupakan tantangan berat bagi masa depan umat manusia dan kejahatan terhadap kemanusiaan, kata kementerian tersebut. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa seluruh jalur Gaza telah berubah menjadi rumah pemotongan manusia yang besar dan tempat pembantaian anak-anak. Lanjut kementerian tersebut seperti dikutip dari Newsweek Senin 6 Juli. Segera setelah pemboman berakhir, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan pihak berwenang Israel berusaha menyembunyikan kejahatan mereka membunuh bahkan anak-anak, imbu Kementerian Luar Negeri Korea Utara. Outlet berita internasional sangat mengutuk Israel karena terus membantai anak-anak, menunjuk Israel sebagai penyebab pengusiran warga Palestina, perluasan pemukiman ilegal, dan menabur benih kebencian dengan menekan ibadah mereka yang damai. Pernyataan itu dikeluarkan pada 4 Juni yang ditetapkan oleh PBB sebagai Hari Internasional Anak-anak Tidak Bersalah Korban Agresi. Hari ini untuk menandai tindakan agresi Israel terhadap sejumlah besar korban anak-anak Palestina dan Lebanon yang tidak bersalah pada Agustus 1982. Bentrokan terbaru antara Israel dan milisi Palestina di Gaza menghancurkan ribuan bisnis dan rumah, menggusur lebih dari 100.000 orang di wilayah tersebut. Kantor PBB untuk koordinasi urusan kemanusiaan mengatakan sekitar 240 warga Palestina tewas dalam 11 hari konflik. Para pejabat Zionis melaporkan sedikitnya 12 orang tewas di Israel. Perang itu berakhir dengan gencatan senjata yang ditengahi Mesir. Milisi Palestina dan Israel sama-sama mengklaim kemenangan. Israel dan Palestina telah terlibat dalam pembicaraan damai sporadis selama 25 tahun terakhir, tetapi belum ada resolusi yang tercapai. Korea Utara telah lama mengakui kedaulatan Palestina atau semua wilayah yang dikuasai Israel, tidak termasuk dataran tinggi Golan. Pyongyang yang menganggap Israel sebagai satelit imperialis yang bertentangan dengan ideologi anti-imperialis dan anti-kolonialis Korea Utara. Selama beberapa dekade, rezim keluarga Kim Jong-un telah memihak kelompok perlawanan Palestina termasuk milisi Palestina.